Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senangnya pagi ini Ibu Farah Media bisa kembali bertemu dengan kalian semua. Meskipun kita belajar jarak jauh atau juga disebut dengan school from home, tapi kita harus punya semangat yang luar biasa. Ibu sapa dulu ya. Baik, apa kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Siapa yang tadi pagi bangun tidur membaca doa bangun tidur? Ya, alhamdulillah. Ibu tekankan ya kepada anak ibu semuanya, mulai dari bangun tidur usahakan kita membaca doa mulai dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi seperti itu. Jadi tidak lepas dari doa ya. Baik, ya kita masuk ke bab 1 yaitu pengertian dan pemahaman tentang surat Al-Kafirun. Apa namanya Ibu sampaikan dulu Ibu, lantunkan ya, nanti kalian mengikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, anak-anak ibu semuanya, setelah tadi ibu bacakan surat Al-Kafirun, alangkah lebih baik kalian juga mengulangnya ya di rumah dan juga memahami isi dari surat Al-Kafirun itu sendiri. Jadi apa yang kamu baca paham gitu di dalam hati kamu semua dan bisa diaplikasikan ya, atau direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Sudah paham bahwa kalian sudah mempelajarinya di kelas mulai dari TK mungkin ya, dan juga di kelas 1 SD ya, bahkan diulang-ulang terus ya, sehingga kalian insya Allah ibu yakin kalian sudah hafal semuanya. Baik, ibu akan jelaskan tentang surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun berisi pernyataan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah apa yang disembah oleh mereka, dan Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah Tuhan yang mereka sembah. Materi selanjutnya yaitu ibu akan menjelaskan tentang Nuzul. Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy mengiming-iming Rasulullah dengan harta berlimpah sehingga menjadi orang terkaya di Mekah, serta memberinya wanita mana saja yang beliau inginkan. Mereka berkata, "Semua ini untukmu wahai Muhammad, asalkan kau berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami dan berhenti mengucapkan kata-kata buruk terhadap mereka. Tetapi jika engkau keberatan, bagaimana apabila engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun saja?" Mendengar tawaran orang-orang Quraisy itu, Rasulullah lalu menjawab, "Saya akan menunggu hingga Allah memberikan jawabannya." Allah lalu menurunkan ayat, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir," dan juga ayat, "Katakanlah Muhammad, apakah kami menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh." Az-Zumar ayat 64.
Penolakan terhadap tawaran kaum kafir. Abdur Rojak meriwayatkan dari Wahab yang berkata, orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, bersediakah engkau mengikuti agama kami setahun, dan kami juga akan mengikuti agamamu setahun. Allah lalu menurunkan ayat-ayat dalam surah ini secara keseluruhan. Ibnul Munjir meriwayatkan hal yang senada dari Ibnul Jurayj. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Mina yang berkata, suatu hari Walid ibnul Mughirah dan Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibnul Muthalib dan Umayyah bin Kalab bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu berkata, wahai Muhammad, mari menyembah Tuhan yang kami sembah, dan sebagai balasannya kami juga akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Selanjutnya kami juga akan mengikut sertakan engkau dalam seluruh urusan kami. Allah lalu menurunkan ayat ini. Adapun menurut riwayat lain bahwa beberapa orang kaum musyrik termasuk Al-Walid bin Mughirah dan Al-Ash bin Wa'il, Al-Aswad bin Al-Muthalib dan Umayyah bin Kalab datang menemui Rasulullah SAW menawarkan harta kekayaan dan gadis tercantik kepadanya dengan syarat beliau bersedia meninggalkan kecaman terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Ketika Nabi menolak tawaran tersebut, mereka menawarkan, bagaimana jika Anda menyembah Tuhan-Tuhan kami sehari dan kami menyembah Tuhan-Tuhanmu sehari bergantian. Tetapi tawaran itu juga ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan turunlah surah Al-Kafirun sebagai penegasan bahwa tidak ada toleransi di dalam peribadatan. Mengetahui surat ini turun untuk memberitahu pada umat manusia, terutama umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Islam tidak mengenal toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan. Alhamdulillah, penjelasan tentang surat Al-Kafirun sudah selesai Ibu sampaikan, dan bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Kata Al-Kafirun sendiri diambil dari ayat yang pertama, dan surat Al-Kafirun adalah urutan surat yang ke-109 dari 114 surat dalam Al-Quran. Serta surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Ayo, siapa yang tahu surat Al-Kafirun adalah surat keberapa dalam Al-Quran? Masih ingat kalian? Ya, betul. Surat Al-Kafirun adalah urutan surat ke-109 dari 114 surat dalam Al-Quran. Ya, kalian anak hebat semuanya. Jika ada kalian anak-anak saudara-saudara semua masih ada pertanyaan dan masih ada yang belum difahami, silahkan bertanya melalui WA ya, atau waktu Ibu bisa, atau di grup silahkan. Kita tutup pelajaran online kali ini dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.